1. Membentuk pernikahan yang memuaskan bagi satu sama lainnya. 2. Berhubungan secara harmonis dengan jaringan keakraban. 3. Perhatian kesehatan. 4. Membina hubungan dengan keluarga lain. 5. Merencanakan keluarga lain. Tugas yang harus segera diputuskan oleh keluarga baru. 1. Membina hubungan yang intim yang memuaskan. 2. Menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis. 3. Mendiskusikan rencana memiliki anak atau memilih KB. Asuhan keperawatan teori. A. Pengkajian data identitas umum. Data berisikan nama, umur, pendidikan, pekerjaan, agama, suku, alamat, status ekonomi keluarga, komposisi keluarga. Komposisi keluarga dikaji untuk mengetahui siapa saja anggota keluarga yang tinggal serumah. Tipe keluarga. Tipe keluarga dikaji untuk mengetahui bentuk keluarga, misalnya keluarga inti yang tinggal atau tinggal bersama dengan orang tua. Genogram keluarga. Genogram dibuat untuk dikaji untuk mengetahui bentuk keluarga dan riwayat penyakit keturunan yang mungkin. 2. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Lama pernikahan. Dikaji untuk mengetahui tahap adaptasi pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Tahap perkembangan keluarga saat ini. Tahap perkembangan keluarga saat ini untuk mengetahui posisi keluarga dalam siklus kehidupan keluarga. Tugas perkembangan yang sudah dan belum terpenuhi. Mengkaji apakah pasangan sudah mampu menjalankan tugas perkembangan keluarga seperti membangun komunikasi yang baik. Riwayat kesehatan keluarga inti dan keluarga sebelum. Riwayat kesehatan dikaji untuk mengetahui adanya penyakit kronis, penyakit keturunan, dan penyakit lainnya. Riwayat penyakit keturunan. Pengkajian mengetahui risiko penyakit yang dapat diturunkan atau menular kepada anggota keluarga lainnya. Berikut pengkajian hubungan pasangan. Pertama, cara pasangan berkomunikasi. Itu bagaimana pasangan menyampaikan pendapat, perasaan, dan kebutuhan satu sama lain. Yang berikutnya, cara menyelesaikan konflik. Itu untuk mengetahui bagaimana menghadapi masalah. Yang berikutnya, kepuasan dalam hubungan. Kepuasan hubungan dikaji untuk mengetahui apakah pasangan merasa nyaman, bahagia, dan puas dalam pernikahan mereka. Berikutnya, peran suami istri. Bagaimana pasangan membagi tugas dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Berikutnya ada adaptasi terhadap kebiasaan pasangan. Itu untuk mengetahui kemampuan pasangan menyesuaikan diri terhadap kebiasaan dan karakter pasangan masing-masing. Berikutnya ada dukungan emosional antar pasangan. Apakah pasangan saling memberikan perhatian, dukungan, dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengkajian reproduksi dan seksual. Pertama, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Itu pemahaman pasangan mengenai kesehatan reproduksi. Selanjutnya, rencana memiliki anak. Dikaji untuk mengetahui kesiapan pasangan dalam merencanakan kehamilan dan memiliki keturunan. Berikutnya, penggunaan KB atau kontrasepsi. Mengkaji apakah pasangan menggunakan alat kontrasepsi dan mengetahui manfaat. Selanjutnya, pola hubungan seksual. Itu untuk mengetahui adanya masalah atau gangguan dalam hubungan seksual pasangan. Kebutuhan kesehatan reproduksi. Adanya nyeri, infeksi, gangguan menstruasi, atau masalah reproduksi lainnya. Selanjutnya ada kesiapan menjadi orang tua untuk kesiapan fisik. Berikut ada pengkajian psikososial. Adaptasi psikososial setelah menikah. Bagaimana pasangan menyesuaikan secara optimal. Hubungan keluarga besar atau mertua. Hubungan pasangan dengan orang tua dan keluarga besar. Berikutnya dukungan sosial dari lingkungan. Mengkaji dukungan dari orang lain. Berikutnya ada stres yang dialami pasangan. Kaji adanya tekanan atau masalah menyebabkan stres. Dan terakhir ada strategi coping keluarga. Kaji bagaimana pasangan menghadapi masalah dan mengatasi stres. 6. Pengkajian lingkungan rumah. Kondisi rumah menilai keadaan rumah secara umum seperti kelayakan dan kenyamanan tempat tinggal, kebersihan dan ventilasi. Menilai kebersihan rumah serta apakah sirkulasi udara di dalam rumah sudah baik. Sumber air bersih. Mengetahui sumber air yang digunakan keluarga untuk kebutuhan sehari-hari. Sanitasi. Menilai fasilitas sanitasi yang tersedia seperti toilet dan saluran dan pembuangan. Keamanan lingkungan. Mengetahui apakah lingkungan tempat tinggal aman dari tindakan kriminal atau bahaya lainnya. Kepadatan lingkungan. Mengetahui jumlah penghuni dalam rumah dan kondisi lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kesehatan. 7. Pengkajian fungsi keluarga. Fungsi
sosial, dapat menilai kemampuan keluarga dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Fungsi ekonomi menilai kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fungsi reproduksi menilai kesiapan keluarga dalam merencanakan keturunan. Fungsi perawatan kesehatan menilai kemampuan keluarga dalam menjaga dan merawat kesehatan anggota keluarganya. 8. Pengkajian kesehatan keluarga. Yang pertama, status kesehatan anggota keluarga dapat mengetahui kondisi kesehatan setiap anggota keluarga. Kedua, kebiasaan hidup sehat menilai kebiasaan yang mendukung kesehatan seperti olahraga, menjaga kebersihan, dan tidak merokok. Pola makan mengetahui jenis makanan, frekuensi makan, dan kecukupan gizi keluarga. Istirahat dan aktivitas menilai keseimbangan antara aktivitas sehari-hari dan waktu istirahat. Pemeriksaan fisik anggota keluarga melakukan pemeriksaan sederhana untuk mengetahui kondisi kesehatan anggota keluarga. Memanfaatkan fasilitas kesehatan, mengetahui kebiasaan keluarga dalam menggunakan layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Fokus pengkajian khusus pasangan baru menikah. Proses memutuskan menikah, mengetahui alasan dan kesiapan pasangan untuk menikah. Hubungan sebelum menikah, mengetahui bagaimana hubungan pasangan sebelum menikah. Respon keluarga terhadap pernikahan, dukungan atau penolakan dari keluarga. Hambatan penyesuaian setelah menikah, masalah atau kesulitan yang dialami pasangan selama beradaptasi setelah menikah. Perencanaan masa depan, mengetahui tujuan, harapan, dan rencana pasangan untuk kehidupan mereka di kedepan. Diagnosa keperawatan yang kami angkat yang pertama ada kesiapan peningkatan menjadi orang tua dibuktikan dengan mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan peran menjadi orang tua dan kebutuhan fisik dan emosi anak atau anggota keluarga terpenuhi dengan kode B.0122. Diagnosa yang kedua yaitu kesiapan peningkatan proses keluarga berhubungan dengan mengekspresikan keinginan untuk meningkatkan dinamika keluarga dibuktikan dengan menunjukkan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis anggota keluarga beradaptasi dengan perubahan yang ada dengan kode B.0123. Dan diagnosa yang ketiga yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan berhubungan dengan mengekspresikan keinginan untuk mengelola masalah kesehatan dan pencegahannya dibuktikan dengan pilihan hidup sehari-hari tepat untuk memenuhi tujuan program kesehatan dengan kode D.012. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu kesiapan peningkatan proses keluarga dengan kode B0123. Tujuan dan kriteria hasil yaitu proses keluarga dengan kode L13123. Kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama kali 24 jam, maka diharapkan proses keluarga membaik dengan kriteria hasil adaptasi keluarga terhadap situasi meningkat skor 5, kemampuan keluarga berkomunikasi secara terbuka di antara anggota keluarga meningkat skor 5, adaptasi keluarga terhadap perubahan meningkat skor 5, kemampuan keluarga berkomunikasi secara terbuka di antara anggota keluarga. Diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan dengan kode D0112. Tujuan dan kriteria hasil manajemen kesehatan dengan kode R12104. Kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama kali 24 jam, maka diharapkan manajemen kesehatan meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko meningkat dengan skor 5, menerapkan program keperawatan meningkat dengan skor 5, verbalisasi kesulitan dalam program perawatan atau
pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan untuk membantu keluarga mencapai kondisi kesehatan yang lebih baik. Pada keluarga yang baru menikah, implementasi berfokus pada membantu pasangan menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai suami dan istri. Perawat memberikan edukasi tentang pola hidup sehat, kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, dan keluarga berencana. Selain itu, perawat juga dapat membantu pasangan membangun komunikasi yang baik, menyelesaikan masalah dengan cara positif, serta bekerja sama dalam pengambilan keputusan keluarga. Evaluasi keperawatan adalah tahap penilaian terhadap hasil tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Nah, pada tahap ini, perawat menilai apakah tujuan yang telah direncanakan sudah tercapai ataupun belum. Nah, dalam keluarga baru menikah, evaluasi dilakukan dengan melihat kemampuan pasangan dalam memahami informasi kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, berkomunikasi dengan baik, serta menjalankan peran keluarga secara efektif. Nah, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan kondisi keluarga dan menentukan apakah intervensi perlu dilanjutkan, diubah, atau bahkan dihentikan. Kesimpulan, asuhan perawatan keluarga pada tahap keluarga baru menikah merupakan proses pelayanan keperawatan yang bertujuan membantu pasangan dalam beradaptasi dengan kehidupan rumah tangga, menjalankan peran baru, serta meningkatkan kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan. Proses asuhan keperawatan dilakukan secara sistematis mulai dari pengkajian, penetapan, diagnosa, keperawatan, perencanaan, intervensi, implementasi,